Untuk kelornya sendiri, batang dan rantingnya itu diikutkan ya, tidak dibuang. Nah, di sini sengaja saya pisahkan untuk contoh teman-teman sahabat tani ya. Karena kelor itu dari mulai daun, batang, kulit, akar itu bisa dibuat untuk pupuk daun, insektisida dan nematisida nabati ya. Jadi semuanya itu sangat berfungsi bagi tanaman ya. Oke, selamat pagi teman-teman sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi kali ini, saya akan berbagi informasi ya, atau menambah wawasan teman-teman sahabat tani di rumah ya, untuk membuat pupuk organik ya. Nah, di sini saya akan membuat pupuk daun plus pestisida nabati ya, dari nasi ya. Ini nasi yang sudah saya basikan ya. Nah, itu terdapat kapang ya atau jamur ya. Nah, nanti untuk bahan tambahannya di sini ada kelor ya. Terus ini daun bunga pagoda ya, daun sirih ya. Di sini ada pestisida nabati, IM4, asam amino ya, dan ini jerigen untuk wadah atau tempat fermentasi nanti ya. Dan ini gelas takar ukuran 40 ml nanti untuk menakar dosis nutrisi yang akan kita tambahkan nanti ya. Oke, sebelum itu kita lanjut ke apa ya? Ini mau saya cuci dulu ya. Nanti terus kita rajang ya, kita potong-potong ya. Kita iris-iris maksudnya. Oke, lanjut. Oke, teman-teman sahabat tani, untuk daun kelor, daun sirih dan daun bunga pagoda tadi ya. Di sini sudah saya cuci bersih dan sudah saya rajang kecil-kecil ya. Nah, untuk perajangan sendiri semakin kecil bahannya maka semakin bagus ya. Tahap penguraian akan semakin cepat bila bahan organiknya itu semakin lembut ya. Nah, untuk teman-teman sahabat tani yang belum tahu bunga pagoda itu seperti apa, ini saya kasih fotonya. Nah, ini. Oke, teman-teman sahabat tani, untuk kelornya sendiri, batang dan rantingnya itu diikutkan ya, tidak dibuang. Nah, di sini sengaja saya pisahkan untuk contoh teman-teman sahabat tani ya. Karena kelor itu dari mulai daun, batang, kulit, akar itu bisa dibuat untuk pupuk daun, insektisida dan nematisida nabati ya. Jadi semuanya itu sangat berfungsi bagi tanaman ya. Nah, untuk nasinya sendiri ini sudah saya basikan lebih kurang selama 3 hari ya, sampai muncul kapang jamur berwarna oranye seperti ini ya. Nah, untuk teman-teman sahabat tani yang membuat media nasi basi seperti ini, terus kok timbul jamur seperti ini warna hitam. Nah, ini warna hitam-hitam itu tidak perlu diikutkan ya. Jadi yang kita ikutkan hanya yang berwarna oranye saja ya. Nah, teman-teman sahabat tani, untuk semua bahan tambahan ya selain nasi saja ya, tidak saya sebutkan satu persatu apa saja kandungannya ya. Akan tetapi akan saya sebutkan apa fungsinya. Saya menambahkan bahan-bahan nutrisi lainnya ya. Nah, karena kalau saya sebutkan satu persatu kandungannya nanti akan memakan durasi yang terlalu panjang ya. Nah, untuk apa aja kandungannya bisa teman-teman sahabat tani cek di googling ya, atau bah Google ya. Oke, untuk saya tambahkan di sini pestisida nabati, tujuannya adalah untuk memperkuat pestisidanya ya. Terus saya tambahkan ini Y4 karena di sini mengandung bakteri pelarut fosfat, bakteri penambat N, dan bakteri pengurai bahan organik, juga mengandung ZPT ya. Sedangkan asam amino murni saya tambahkan di sini tujuannya adalah untuk menambah unsur kalsium ya, sama seperti daun kelor ya. Dan untuk daun sirih sendiri, ekstrak dari daun sirih itu dapat menekan pertumbuhan jamur maupun bakteri patogen ya. Dan untuk daun bunga pagoda itu bisa buat untuk pestisida nabati ya. Nah, untuk cara pembuatannya sendiri di sini saya ini menyediakan gula pasir ya. Sebenarnya yang lebih bagus molasses ya.
atau molase. Tapi kalau nggak ada, gula merah atau gula pasir pun jadi ya. Nah, oke, kita lanjut ke tahap pembuatannya. Nah, teman-teman sahabat tani, untuk kalau teman-teman sahabat tani mau mengikutkan batang dan ranting dari daun kelor ya, maka Anda pilih daun atau ranting, batang atau ranting yang muda ya. Nah, seperti ini, yang muda ya, seperti ini. Nah, ini juga muda ya. Tujuannya kalau Anda waktu merajang itu tidak terlalu keras ya. Karena biasanya kalau udah agak tua, batangnya itu sangat keras ya. Oke, kita lanjut ke dosisnya ya. Nah, teman-teman sahabat tani, di sini sudah semua bahan sudah saya masukkan ya ke dalam jerigen ukuran 5 liter ya. Dan airnya tidak penuh, tujuannya agar bisa untuk mengocok atau menggoncang pupuk organik tersebut ya. Nanti setiap hari ya akan kita buka untuk buang gasnya dan kita goncang-goncang sedikit agar semua kandungan itu bisa larut dalam air yang kita tambahkan ya. Dan untuk airnya sendiri, saya di sini menggunakan air matang ya, yaitu air yang sudah direbus, tujuannya lebih steril ya. Nah, kalau teman-teman sahabat tani menggunakan air biasa juga bisa ya. Yang penting tidak ada kandungan kaporitnya ya, karena itu bisa membunuh bakteri ya. Untuk nasinya sendiri, di sini, itu yang hitam-hitam teman-teman sahabat tani, ini kelihatan. Nah, itu hitam ya, itu kita tinggalkan. Jadi yang kita pakai adalah yang warna oranye atau warna hijau aja ya, atau warna putih ya. Oke, untuk dosisnya sendiri di sini saya jelaskan teman-teman sahabat tani biar mudah untuk dipelajari di rumah ya. Nanti untuk fermentasinya sendiri ya, itu kita fermentasi selama 1 bulan ya, yaitu 30 hari ya. Nah, nanti setiap hari ini wadah fermentasinya dibuka tutup ya, untuk membuang gas tersebut ya, sambil digoncang-goncang atau dikocok-kocok sedikit ya, agar semua bahan tersebut bisa, nutrisinya yang terkandung itu bisa campur bersama air nanti ya, karena nanti yang kita gunakan ada airnya ya, kita saring nanti setelah masa fermentasi 30 hari ya. Nah, kalau teman-teman sahabat tani nggak mau capek untuk buka tutup tiap hari ya, bisa menggunakan seal ya. Di sini kasih seal seperti ini. Nah, itu tadi adalah asam amino murni yang saya kasih seal ya. Jadi nggak perlu buka tutup tiap hari ya. Lebih praktis ya. Tapi kalau nggak punya ya wadah seperti ini pun bisa. Tapi kekurangannya adalah buka tutup tiap hari ya. Karena kalau nggak dibuka tutup, ini nanti jerigennya bisa meledak ya. Karena ini nanti gasnya lumayan tinggi ya. Nah, untuk dosisnya, untuk dosis spray bisa dimulai dari 0,5 cc ya, yaitu setengah cc, dan paling banyak itu adalah 10 cc ya per liter air ya. Biasanya kalau 10 cc itu tanaman sudah menghasilkan buah ya. Nah, kalau sebelum itu maka dosisnya disesuaikan saja ya. Dari mulai persemaian ini ya, dari mulai persemaian bisa digunakan ya. Jadi dari awal nyemai benih atau bibit itu bisa digunakan sampai nanti masa pemanenan ya. Nah, dosis disesuaikan dari mulai 0,5 cc sampai paling banyak itu 10 cc ya. Dan airnya saya sarankan kalau bisa sih menggunakan air matang ya, atau air yang sudah direbus. Tapi kalau nggak ada ya air biasa pun bisa ya. Cuman ini lebih steril kalau air yang sudah dimasak ya. Oke, segitu aja video dari saya, teman-teman sahabat tani. Semoga bisa bermanfaat. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.